Untungnya, kamu mendengarkanku. Untungnya kamu mendengarkan. Untungnya, kamu mendengarkanku. Tiba di Myanmar bagian utara. Di Myanmar Utara, hasilkan uang sambil berbaring. Mendapatkan penghasilan lebih dari 10.000 yuan per bulan itu mudah. Gengzi, pekerjaan yang sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang kupikirkan. Tunggu beberapa tahun. Saya ingin membeli mobil, membeli rumah. Pada waktu itu, nikahi istri cantik lainnya. Pernikahan kembali. Saat ini, menikmati hidup. Aku menganggapmu sebagai saudara. Tapi kau memperlakukanku seperti babi. Di kehidupan lampauku, aku hanya mempercayai kebohonganmu. Kau menjualku ke taman. Pada akhirnya, kedua ginjalnya harus diangkat, mati tanpa tubuh yang utuh. Dan kamu, tapi aku menggunakan hidupku. Sebagai imbalannya, saya menerima mobil mewah dan wanita-wanita cantik. Bagaimana dengan tahun genghishan? Apakah Anda setuju? Sangat bagus. Saya langsung menelepon atasan saya. Ayo kita pergi ke sana sekarang juga. Astaga. Tian Geng, apakah kamu sakit? Itu benar. Saya sakit. Saya memiliki penyakit mental. Apa yang telah terjadi? Bukalah pintunya. Pintu masuk utama bukanlah jalur evakuasi. Cobalah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di luar. Amitabha, haleluya. Tolong berkati saya. Aku akan mempersembahkan dupa untukmu saat aku kembali. Seseorang di luar pintu, lantai bawah 2. Ini, penglihatan sinar X. Setelah datang ke Myanmar Utara, kamu masih ingin melarikan diri? Tian Geng, kamu memang pantas mendapatkannya. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Apa yang harus dilakukan? Kartu identitas dan paspor. Mereka semua dibawa pergi. Ini adalah wilayah mereka lagi. Tidak ada cara untuk melarikan diri jika Anda memaksa masuk. Terlahir kembali. Mungkinkah? Apakah aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka lagi? Berhenti. Bai Xianniu. Tuan Bai. Apa yang membawa Anda kemari? Saya Wang Peng. Mereka yang mengikuti saudara Sa. Tuan Bai, baru-baru ini, daerah saya, jumlah penambang jauh lebih sedikit. Oke, saya akan segera mengumpulkan sekelompok budak penambang. Kami akan mengantarkannya ke tambang. Dialah orangnya, mengelola bisnis tambang giok. Tuan Bai. Bai Xianniu, saya berjudi dengan batu. Tuan Bai, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah seorang anak babi dicuri dari dalam negeri. Sampah satu. Apa yang kamu ketahui tentang perjudian giok? Tuan Bai, saya bisa membantu Anda menghasilkan uang. Ambillah. Kamu bilang kamu tahu cara berjudi dengan batu. Tunjukkan buktinya. Jika tidak, kedua ginjal Anda tetap saja tidak bisa menyelamatkannya. Penglihatan sinar X saya, kamu sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Kalau tidak, ginjal saya. Disitulah aku akan mengakhiri semuanya. Roh surgawi, roh duniawi. Harus ada warna hijau di dalamnya. Sepotong sampah yang tidak ada seorang pun mau bekerja untuknya. Bahkan belajar dari orang lain untuk berjudi dengan batu. Seharusnya aku langsung memukulnya hingga pingsan dan menyeretnya pergi. Selalu membuatku kesulitan. Asalkan seseorang bisa mendekati orang yang bermarga baik ini, Wang Peng bukanlah sosok yang perlu ditakuti. Tuan Bai, karya ini berwarna hijau. Tempatnya sangat kecil, namun tetap ada pepohonan hijau. Tian Geng, apakah kamu sudah menemukan solusinya? Anda tidak berjudi dengan batu. Anda mempertaruhkan hidup Anda. Saya tidak tahu ukuran blok tersebut. Peluang untuk mendapatkan warna hijau bahkan lebih tinggi. Memotong. Ya. Ini tidak mungkin. Tuan Bai, apa saja keahlian yang dimilikinya? Aku yang paling tahu. Tentu saja, sekantong batu yang Anda miliki ini sangat bagus. Itulah mengapa dia beruntung. Saya kebetulan membuka yang berwarna hijau. Bai Xianniu, saya tidak sedang menebak. Aku benar-benar akan menontonnya. Aku masih bisa melihat warna hijau. Tuan Bai dan ini. Di dalamnya ada warna hijau. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa 100 bunga akan berubah menjadi hijau. Kamu sungguh berani. Aku tahu kau sedang melebih-lebihkan. Hijau dulu. Saya kira saya bisa mendapatkan warna hijau setiap saat. Semoga beruntung pada akhirnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jelas sekali warnanya hijau. Dia memotongnya dengan cara yang salah. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Tuan Bai. Bahan ini pasti akan mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Hanya saja, pemotongannya dilakukan di tempat yang salah. Percayalah padaku sekali lagi. Untuk bertahan hidup, mereka benar-benar berani mengarang cerita apapun. Semua ini berasal dari Old Wang, pemilik tambang batu. Kamu bilang kamu memotongnya salah,
Jadi kamu memotongnya salah. Tuan Bai, anak ini, biar saya bersihkan dulu, agar tanganmu tidak kotor. Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara? Apakah Anda bahkan berhak berbicara di sini? Anda mengatakan, cara memotong. Potong dari sini, satu potongan. Di mana kamu bisa memotongnya menjadi dua, bahan tersebut akan rusak jika Anda memotongnya. Tuan Bai, permata sesungguhnya ada di dalam. Ruang kosong berwarna putih di luar itu tidak berguna. Tian Geng, sebaiknya kau berdoa. Bai Xianyu menembakmu hingga mati. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dan berharap kau mati. Ini, potong dari sini. Ini, pemotongan tepi. Tuan Bai, saya tidak tahu. Apakah itu membantu Anda menghasilkan uang? Lebih dari sekadar menghasilkan uang. Potongan-potongan bahan ini dipotong terbuka. Nilainya setidaknya 100 juta. Meraup kekayaan, 600 juta kiat. Itu lebih dari 2 juta. Perdagangan batu bisa sangat menguntungkan. Rumah batu berputar. Jauh lebih baik daripada menjual anak babi. Nama Anda adalah Tian Geng. Ya, mulai sekarang kamu akan bersamaku. Ya. Dengan wawasan seperti ini adalah pohon uang yang hidup. Jika kita menahannya, sisa hidupku, mereka menjalani kehidupan mewah. Kita tidak bisa membiarkan Sing Bai membawanya pergi. Tidak bisa, tidak dapat memesan. Bai Xianyu, anak babi ini. Lagi pula, dia adalah salah satu orang dari saudara Sa. Anda langsung mengambilnya kembali. Itu mungkin bukan ide yang bagus. Tuan yang menculik orang. Wang Peng. Membunuh seperti orang gila. Apakah ini benar-benar Myanmar? Mengikuti. Usir harimau agar serigala bisa dimangsa. Serigala wangi yang mengendarai harimau. Meskipun orang ini bermarga baik, dia juga bukan orang yang baik. Namun, setelah mengikutinya, setidaknya aku bisa menyingkirkannya. Nasib anak babi. Ini tidak akan seperti di kehidupan saya sebelumnya. Kematian tragis di taman. Wang Peng, kehidupan ini. Tian Geng, penglihatanmu bagus. Tetapi, aku hanya menginginkan yang terbaik. Apa arti? Mungkinkah dia masih harus menjalani tes lainnya? Rubah tua, dia membuka. Tidak cukup. Xian Niu. Sejumlah barang baru telah dikeluarkan dari lubang tambang nomor 1. Kun San, kamu adalah wilayah pertambangan Beishanku, pakar penilai batu terbaik. Jangan mengecewakanku. Tuan Bai, tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Dapatkan batu mentah terbaik untuk Anda. Pakar penilai batu terbaik? Sepertinya hanya dengan mengalahkan Kun kita bisa. Hanya dengan begitu aku bisa berada di sini. Raih pijakan. Kamu juga ikut. Anak, apa hakmu untuk membandingkan dirimu denganku? Salah satu dari mereka mengatakan ini. Aku sudah menemui Raja Yu. Saya Kunel. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi penakut. Batu-batu yang pernah kulihat lebih banyak garam daripada yang pernah Anda makan. Di sini saya merujuk pada yang pertama. Tidak ada yang berani mengklaim posisi pertama. Sampah. Produk-produk yang sangat bagus. Semuanya bisa saja keliru. Aku memanfaatkanmu sebagai batu loncatan. Kau tidak menginginkanku. Aku menginginkanmu. Kulit kasar. Membatalkan. DLL. Bagaimana? Saya bilang tidak. Aku tidak menginginkannya lagi. Hanya itu saja keahlian yang dia miliki. Aku tidak tahu kenapa. Bai Xianyu tertipu. Tuan Bai adalah sosok yang bijaksana dan berkuasa. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Tuan Bai. Bai Xianyu. Tuan Bai. Bukan itu maksudku. Karena kamu ingin berjudi. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuatu yang besar. Kami memilih dan memotong secara bersamaan. Pilih dan potong secara bersamaan. Ini sungguh membingungkan. Anak ini sudah gila. Hijau es tinggi. Penampilan ini sama sekali tidak memiliki ekspresi. Di sini, berita besar tidak termasuk sudut. Sebuah gelang muncul dari tengah cahaya. Semua bisa dijual. Anak, tebakanmu benar kali ini. Di bawah. Namun mereka tidak seberuntung itu. Saya selalu sangat beruntung. Tapi kamu. Apakah Anda kesulitan memilih bahan yang tepat? Kita tidak bisa membiarkan anak ini di depan Bapak Bai. Dia mencuri perhatianku. Kulit halus. Terdapat juga pita berwarna di bagian tengahnya. Nilainya setidaknya 200 juta. Hanya itu. Saya menyarankan Anda perhatikan dengan saksama. Taktik ini tidak mempan padaku. Bagaimana? Khawatir aku akan mengemudi keluar. Batu giok mentah itu lebih bagus daripada milikmu.
Saya hanya mencoba membantu. Karena kamu tidak percaya itu barang rongsokan. Jangan sampai menyesalinya nanti. Warnanya sudah berubah menjadi hijau. Aku sudah tahu, anak ini jelas sekali. Saudara Zhakun-san. Hijau imperial berkualitas tinggi di mulut Anda. Semuanya sia-sia. Bai Xianniu. Dia tidak tahu bagaimana cara menilai batu permata. Retakan. Astaga. Retakan laba-laba. Retakan ini. Sepadat jaring laba-laba. Manik-maniknya tidak bisa keluar. Bahan ini benar-benar rusak. 2 potong. Anak itu benar. Sebaliknya, justru saudara Kun-san-lah yang salah menilai. Memotong. Semuanya kembali hijau. Memotong. Warna hijau kembali muncul. Potong lagi. Luar biasa, anak ini luar biasa, yaitu banyak hal baik yang saya lewatkan. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Jika Anda bisa melihat beberapa, aku bahkan tidak sempat mengambil sisa-sisa makanan itu. Bukankah begitu? Pergi ke samping, memotong. Memotong. Saudara Kun-san memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Hahaha. Apa yang sedang kamu lihat? Siapapun yang mendapatkannya duluan, dialah yang berhak mendapatkannya. Apakah seperti ini cara memainkannya? Kalau begitu, aku akan memberimu yang besar. Ini tidak akan berhasil. Ini juga tidak akan berhasil. Oh astaga. Reaksi sebesar itu. Memotong. Ekspresi wajah seperti apa itu? Ini. Shimo. Ini tidak sebagus rumahku. Yang kita bicarakan adalah ubin lantai. Ada apa dengan saudara Kun-san? Bahkan orang awam pun tidak bisa membukanya. Bahan berkualitas sangat buruk. Kau telah menipuku. Cedera lainnya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Cukup sudah. Tuan Bai, anak ini sengaja menipu saya. Beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan memberi Anda diskon. Bahan yang bagus. Tian Geng. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Setelah area pertambangan Beishan, saya serahkan itu kepada Anda. Mengapa? Terima kasih banyak kepada Bapak Bai. Saya akan memberikan bagian kepada Anda setiap bulan. 1% saham. Bekerja keras. Jangan mengecewakanku. 100. Hanya 100%. Ini bukan rubah tua. Ini jelas merupakan tindakan menghisap darah. Kapitalis. Mengapa kamu tidak menelepon orang-orang? Halo? Saudara Tian. Tidak apa-apa jika uangnya lebih sedikit. Setidaknya dia seorang manajer. Dengan berkat kemampuan penglihatan Sinar X, saya yakin saya bisa berada di sini. Membangun reputasi untuk dirinya sendiri. Tuan Bai, aku telah mengikutimu selama 15 tahun. Sekalipun kamu tidak mencapai hal-hal besar, kamu tetap telah bekerja keras. Silakan, Kun-san, kamu semakin tua. Saya tidak mentolerir kemalasan di sini. Bawahan selama bertahun-tahun, membunuh tanpa peringatan. Ketika aku sudah tidak lagi membutuhkannya, kemungkinan besar akan berakhir dengan cara yang sama. Bekerja keras. Jika Anda mendapati bahwa Anda mencuri barang untuk dijual kembali, turunlah dan temukan dia untuk menemanimu. Jangan khawatir, sama sekali tidak. Langit. Apa yang dikatakan saudara Tian? Kedengarannya bagus, tidak sepeser pun. Izinkan saya mulai bekerja dulu. Mereka takut aku akan mencuri barang-barang. UPS. Setelah periode yang sibuk, hanya untuk mendapatkan kebebasan. Lurus. Zen, tolong bantu aku. UPS. Daging putih lagi. Aku sudah tidak bermain lagi. Baiklah. Mari kita selesaikan perhitungannya. Saya jelas-jelas membayar 30 juta. Saya jelas-jelas membayar 30 juta. 30 juta adalah uang muka. Kamu telah membuka begitu banyak bagian. Tambahkan 100 juta lagi. Diam. Berani bersikap tangguh di wilayahku sendiri. Membagi uang. Kamu pergi kemana-mana? Apakah kamu tahu siapa aku? Beranikah kau menyentuhku? Ayahku. Ayah. Jangan berlama-lama denganku. Jangan mengomeliku. Bayar kembali utang Anda. Tidak punya uang. Aku akan menyuruhmu mengambil ginjal. Lurus. Zen. Tolong bantu aku, nanti aku berikan uangnya. UPS. Anda ingin memainkannya sendiri. Apa hubungannya ini dengan saya? Saya tidak punya uang. Anda. Kau menjebakku dan memperdayaku. Baozhu. Kamu masih heteroseksual?
Kamu memang benar-benar heteroseksual. Ucapkan beberapa kata untuk membujukmu. Kamu memperlakukanku seperti sahabat terbaik, semuanya sampah. Tidak ada satupun materi yang bagus. Ini adalah toko penipu yang memangsa para pemula. Teman palsu gadis muda ini. Tipe lain dari Wang Peng. Wajah ini, kirim ke ginjal. Sungguh disayangkan. Beberapa dapat dikirim. Tempat-tempat berharga. Tunggu sebentar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Aku tidak mengenalnya. Bukankah Anda menjual batu mentah? Saya ingin sepotong. Ini semua sia-sia. Aku memotong begitu banyak. Tidak ada satupun yang bagus. Tentu saja aku tahu. Tidak ada yang enak di kios ini. Tapi aku punya penglihatan sinar X. Seandainya aku bisa memotongnya. Apakah itu cukup bagimu untuk menebus kesalahanmu? Anak ini agak miskin. Namun hal utama yang dikirim ke 11. Namun domba-domba yang datang ke pintu kami. Tidak apa-apa. Cukup susun secara acak. Saya menginginkan tas berisi barang-barang itu. Renminbi, 150 yuan. Kasihan sekali dia. Mencoba meniru orang lain ketika Anda tidak punya uang. Sang pahlawan menyelamatkan si cantik. Memotong jumlah uang ini. Mari kita telusuri di sini. Oke, ini baik-baik saja. Potonglah. Kau pikir itu hanya sampah yang kau pungut begitu saja? Ini bisa mulai naik, melamun. Itu naik. Warnanya berubah menjadi hijau. Berapa nilai ini? Seharusnya ada setidaknya 20 juta. Kamu luar biasa. Apakah Anda menerima ini? Saya beruntung dan mendapatkan harga yang murah. Hijau es. Jual dengan harga rendah. Siapa yang akan membeli? Ini benar-benar batu giok es. Apakah Anda akan menjualnya seharga 20 juta? Saya akan menawarkan 30 juta. Bagus. Membuat kesepakatan. Tas berisi barang-barang itu. Saya ingin membeli beberapa lagi. Ketahuilah kapan harus berhenti saat Anda masih unggul. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan semuanya. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jika aku berhenti sekarang, mereka akan dijual ke taman. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Gadis ini persis seperti diriku di kehidupan lampau. Wang Peng, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggal di taman. Jangan buang-buang waktu membicarakannya. Hal-hal penting didahulukan. Siapapun yang berani memanfaatkan saya, belum lahir, mencari-cari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah. Anak ini jelas sekali, hanya menebak. Aku menolak untuk percaya dia masih memilikinya. Keberuntungan yang luar biasa. 10 juta yuan. Berani mengantre? Cangkang luarnya cukup biasa saja. Menjualnya dengan harga setinggi itu. Adik laki-laki, ayo berkunjung ke rumahku. Bahan-bahan saya lebih baik daripada bahan-bahan mereka. Lalu berikan saya 3 potong. Anak ini sudah gila. Uang untuk barang tersebut. Semuanya milikku. Karya ini, dan bagian ini. Ya ampun. Itu pengamatan yang luar biasa. Ketiga saham tersebut mengalami kenaikan. Yang baru saja terjual, itu baru saja dipotong. Benda itu diambil dari tumpukan barang rongsokan. 400% hijau. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menilai nilai seinci batu giok. Dia memiliki mata yang begitu memesona. Para atasan yang terhormat, mohon diperhatikan. Mari kita negosiasikan harganya. Paket penawaran seharga 200 juta. Saya akan menawarkan 210 juta. Cukup sudah. Mereka salah mengira tempat ini sebagai rumah lelang. Anak, batuku. Anda hanya bisa menjual kepada saya. Anda hanya bisa menjual kepada saya. Itulah yang saya maksud. Batunya. Jual kepada siapapun yang Anda inginkan. Yaitu, mampu. Anda menawarkan harga setinggi itu? Saya ingin berbisnis di sini. Kalian semua sebaiknya bersikap baik. Ini bisa menjadi milikku. Ini bisa menjadi milikku. Materi-materi saya hanya milik saya. Mengapa kamu bersikap begitu arogan? Kami adalah tercakup. Kami adalah jadi kamu. Aku sudah tidak mengenali Master ke-6 lagi. Berjalan, tidak heran. Ternyata dia memiliki pendukung yang berpengaruh. Aku benar-benar tidak tahu. Pendukungnya, apa latar belakangnya? Berapa harga yang Anda inginkan untuk menjualnya? Itu mungkin. Batu mentah untukmu. Aku membawa orang-orang pergi. Mengapa? Itu tidak akan berhasil. Orang-orang harus tetap tinggal. Mengapa? Apakah Anda mengenal Six Master? Apakah kamu sudah tidak takut lagi pada Tuan Bai? Anak. Kamu benar-benar kenal Bai Xianniu? Kanan. Karena Tian Gengku. Dia adalah tamu kehormatan Bapak Bai. Tian Geng. Siapakah dia? Belum pernah mendengarnya. Mengapa? Seseorang seperti kamu. Kau bahkan tak layak mendapatkan pandangan kedua dari Tuan Bai. Bahkan tidak layak untuk Tuan Bai. Itu sangat disayangkan. Siang ini, saya baru saja akan bertemu dengan Bai Xianniu. Aku baru saja akan bertemu dengan Bai Xianniu. Jika itu karena kamu, waktu terbuang. Tuan Bai sangat marah. Anda, kedu, nyawaku dalam bahaya. Jangan panik.
Tetap tenang, hanya sedikit berlebihan. Datang, kakak. Dia adalah orang kepercayaan Tuan Bai. Master ke-6 juga merupakan orang kepercayaan Tuan Bai. Master ke-6 juga merupakan orang kepercayaan Tuan Bai. Aku tidak takut kau gemetar. Tidak ada. Kami duluan. Bagaimana mungkin Tuan Bai bisa? Akan memberikan posisi penting kepada orang Tiongkok. Akan memberikan posisi penting kepada orang Tiongkok. Wajahnya, sebagian besar anak babi yang baru lahir. Kamu telah tertipu olehnya. Shimo, apakah kamu takut pada Tuan Bai? Apakah kamu tidak takut pada orang itu? Kesempatan bagus. Berlari. Berhenti. Berhenti. Saudara burung walet, itu cucunya. Atasan saya adalah Master ke-6. Hari ini adalah hari kedatangan Fang Ye. Itu juga tidak berhasil. Saudara laki-laki, lakukanlah. Dia memiliki pistol. Ayo, naiklah ke atas jika kamu tidak takut mati. Datang, senjatanya kehabisan peluru. Anda. Dia berani menjebakku. Aku membunuhnya. Kenapa kamu tertawa? Kemampuan bertarungmu cukup kuat. Yaitu, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa aku? Tetapi, kamu cukup terus terang. Setelah, aku akan melindungimu. Terima kasih banyak. Perhatian Nona Bao. Masih berpura-pura, berkeliaran liar di wilayah Master ke-6. Kamu juga akan mendapat masalah besar. Master ke-6. Aku benar-benar tidak berani menyentuh Master ke-6 saat aku ada di dekatnya. Di manakah Master ke-6? Aku tidak melihatnya. Siapakah sebenarnya Master ke-6 itu? Dia adalah Tuan Bai, di daerah pertambangan Beishan. Jenderal yang paling cakap, area pertambangan Beishan. Oh tidak, ini Master ke-6. Anda sudah selesai. Halo, Saudara Tian. Dialah orangnya. Master ke-6. Kau bersembunyi di belakangku. Mereka tak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Kalau tidak, ayahku, mereka tidak akan dibebaskan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk dilindungi oleh seorang wanita. Berdirilah di belakangku. Tetapi, yakinlah. Master ke-6. Tuhan ini, pria botak itu menyerang duluan. Membuat masalah di wilayahku. Aku akan memukuli kalian semua sampai mati. Dan kalian juga, benar? Bukalah matamu dan perhatikan baik-baik nanti. Saudara Tian. Kamu mau memukuli kami, ya? UPS, Saudara Tian, berhenti bercanda. Master ke-6, kan? Pisahkan terpisahkan. Panggil aku Xiao Liu. Hubungi Saudara Tian. Halo, Saudara Tian. Menangkap. Mengapa kamu mengikatnya? Dia adalah seorang kontributor yang hebat. Saudara Tian. Tianye. Mulai sekarang saya tidak akan menelan. Aku akan mengikuti arahanmu tanpa ragu-ragu. Tianye. Rao, ampuni aku, Guru Tian. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Jual ke taman. Aku melihatmu. Memakannya bisa memberimu keberanian seekor macan tutul. Bawakan aku pisau. Aku akan memotong-motong ginjalnya. Tianye. Tolong aku. Kakek Tian, kepala botak. Aku tidak terlalu membutuhkanmu. Gaji yang hilang. Kompensasi atas penderitaan mental. Anda membayar. Oke, saya punya uang. Aku akan memberikanmu segalanya. Tidak cukup. Saya menaruh semua batu mentah saya. Aku akan memberikanmu segalanya. Lihatlah cedera ini. Cara menghitung. Saya juga punya toko. Aku akan memberikanmu segalanya. Sehat. Di masa depan, jangan mudah mempercayai orang asing. Jangan mengikuti orang luar. Berkeliaran di tempat-tempat berbahaya lainnya. Saya mengerti. Saya mengerti. Kamu bertele-tele sekali. Aku akan menyuruh Ma Liu mengantarmu pulang. Jangan berlarian di jalan raya. Tunggu aku kembali. Saya tetap akan pergi ke toko pria botak itu. Lihatlah, ini adalah foto-foto dari masa saya di Myanmar. Bagaimana dengan bisnis pertama? Kalian berdua, ikutlah denganku ke toko. Ruang terbuka. Mengumpulkan ki untuk menghasilkan kekayaan. Tempat yang bagus. Nama itu terlalu norak. Di masa depan, sebut saja Pavilion Hongyun. Disebut Hongyun Luo. Sebut saja Pavilion Hongyun. Kalian berdua, apakah kamu ingin bersamaku? Terima kasih.
Bapak Tian, Paviliun Hongyun. Akhirnya, sungguh, mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Berdasarkan hal ini, di Myanmar, langkah demi langkah, kekuatanku Selamat datang berkunjung kembali. Kawasan pertambangan tersebut membagikan dividen sebesar 10 juta. Keuntungan bersih toko tersebut adalah 90 juta. Mudah. Seandainya bukan karena si rubah tua itu terlalu pelit, Anda bahkan bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Pergi sana, pergi sana. Mendirikan kios tidak diperbolehkan di sini. Apa ini? Diturunkan dari sesepuh pertama dalam keluarga. Sedikit sesuatu. Buka dan biarkan saya melihatnya. Mungkinkah? Penglihatan sinar X dapat digunakan tidak hanya untuk berjudi batu. Alat ini juga dapat menilai barang antik. Mari kita adakan acaranya di tempat lain. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Saudara Tian, uang ini dianggap sebagai barang antik. Kan? Berapa nilainya? Saat ini, ada begitu banyak barang palsu. Biarkan Old Sang melihatnya dulu. Apakah barangnya sesuai? Betapa berharganya. Coba saya lihat. Ini. Ini. Hai Lausang, berhentilah membuatku penasaran. Sebenarnya benda apa ini? Benar-benar? Tentu saja itu benar. Koin bergambar merak itu langka. Tapi Wen, koin kerang, masih dalam kondisi yang sama. Saya belum pernah menontonnya lebih dari beberapa kali dalam lebih dari 10 tahun. Kau memberiku. Koin bergambar merak ini harganya murah. Bagaimana dengan koin kerang? Aku akan memberimu 2 juta. Beberapa orang ini, akan saya bulatkan untuk Anda. 10 juta. Bagaimana menurutmu? Puluhan juta. Saudara Tian, Anda, berapa banyak uang yang baru saja kamu berikan kepada ketiga orang itu? Ubah 10.000 menjadi 10 juta. Saudara Tian, ini jauh lebih menguntungkan daripada berjudi dengan batu giok. Jauh lebih cepat. Sepertinya penglihatan sinar X memang dimungkinkan untuk mengidentifikasi barang antik asli atau palsu. Nah, ada satu lagi, cara menghasilkan uang dan perdagangan barang antik. Cukup untuk melewati mata dan telinga rubah tua. Aku diam-diam mengumpulkan kekuatan diri sendiri. Membuat kesepakatan. Saudara Tian, penglihatanmu luar biasa. Mereka tidak hanya berjudi dengan batu, mereka bahkan bisa menilai harta karun. Saudara Tian, Tuan Bai ada di sini, tepat di area pertambangan Beishan. Aku ingin menemuimu. Kalian berdua awasi toko itu. Pengunjung itu berniat jahat. Sikap ini, jangan sampai itu menjadi pesta yang mematikan. Tuan Bai. Hahaha. Anak yang baik. Bagus sekali. Kamu punya mata yang jeli. Sejak kamu datang, setelah area pertambangan ini, keuntungan berlipat ganda. Barang-barang milik Bapak Bai semuanya bagus. Saya hanya membantu untuk melihat-lihat. Saya dengar. Barang-barang Paviliun Hongyun itu juga bagus. Tuan Bai, Bai Xianniu, aku baru saja akan memberitahumu. Berbicara soal ini, kebetulan saja saya mengambil alih sebuah toko. Semua ini berkat keberuntunganmu. Toko saya baru saja mulai beroperasi. Berbalik badan, aku akan mengizinkan seseorang ambil 30% dari keuntungan. Ada juga pesanan pengiriman. Mengirimkannya kepada Anda. Tenang saja, barang-barang di toko, semua berasal dari sumber yang sah. Faktur pembelian tidak diperlukan. Aku percaya padamu. Tetapi, 37%. Kedengarannya tidak bagus. Shisai, 46. Kalian berempat. Saya berumur 6 tahun. Rubah tua. Ini memperlakukan saya seperti anak-anak babi pribadinya sudah diatur dengan baik. Myanmar adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada kekuatan, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain. Saya belum memiliki kemampuan itu. Hadapi dia. Namun suatu hari, aku akan mengizinkanmu. Mereka semua menanggung akibatnya. Tentu saja, tidak masalah, Tuan Bai. Dari mana asal geng saya hari ini? Berapa banyak yang kamu katakan? Berapa harganya? Hahaha. Anak yang baik. Mampu. Mengetahui kapan harus maju dan mundur. Tian geng. Semua ini berkat dukungan dari Bapak Bai. Saya butuh beberapa orang.
Latar belakang harus bersih. Latar belakang harus bersih. Keterampilan yang baik. Miliki tentara bayaran yang dapat dipercaya. Hal itu juga memungkinkan. Dalam hal ini, Anda adalah seorang ahli. Anda datang untuk mencari seseorang. Berapa banyak yang Anda inginkan? Semakin banyak semakin baik. Uang bukanlah masalah. Oke. Uangnya cukup. Sekarang, kita perlu mulai membentuk tim. Hanya kepalan tangan yang kuat. Hanya dengan cara itulah aku bisa melindungi milikku. Gunung emas perak. Siapakah rajamu? Pria ini. Jika Anda datang ke pavilion Hongyun, membuat daging sapi, melakukan bisnis, kami menyambut Anda kapan saja. Tapi jika Anda datang ke sini untuk membuat masalah, kalau begitu, Anda datang ke tempat yang salah. Salah tempat. Anda, Bai Xianniu, anak babi yang baru ditemukan, kaulah orang yang selama ini kucari. Temukan aku. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah itulah musuh rubah tua itu? Perkenalan diri. Nama belakang saya adalah Bai. Tuan Bai yang Anda bicarakan, itu pamanku. Anda juga bisa menelepon saya, Bai Ergongzi. Ternyata dia adalah Tuan Muda Bai. Ternyata warnanya putih. Aku sudah lama mengagumi namamu. Bergema, benar-benar. Banjir menghanyutkan kuil Raja Naga. Anggota keluarga tidak bisa bertemu satu sama lain lagi. Kunjungan Anda kali ini. Seseorang ingin menonton. Apa itu? Ini milikku. Semuanya bagus. Lebih murah. Aku serahkan itu padamu. Ini adalah toko judi giok. Lalu kenapa? Hal-hal ini, Anda menjualnya kembali. Keuntungan terjamin. Dibandingkan dengan kalian yang menggoreng batu yang pecah itu, asuransi tambahan. Seandainya bukan karena atas nama paman saya, jenis jual beli ini, belum giliranmu. Anda. Ini sudah jelas, ini jebakan. Aku benar-benar tidak tahu. Bai Er bertindak atas inisiatifnya sendiri. Itu atas perintah si rubah tua. Aku yakin kamu juga tidak akan mengerti hal-hal ini. Baiklah kalau begitu, ambilkan uangnya langsung untukku. Tidak banyak, 300 juta. Saya bisa menerima barang-barang tersebut, tetapi 300 juta, aku tidak bisa memberikannya padamu. Hingga 30.000. Tumpukan sampah ini, saya membelinya seharga 30.000. Apa kata anak itu? Sempurna sekali. Mungkinkah dia seorang penilai? Mustahil. Mereka jelas-jelas mencoba menipu saya. Kentut. Barang-barang milikku ini, semua ini adalah artefak berusia berabad-abad. Paling sedikit, setidaknya 300 juta. Mungkin memang benar nilainya mencapai 100 juta. Mungkin memang ini sepadan. Namun, semua ini adalah komoditas. Apa maksudmu? Bukankah aku, Tuan Muda bertangan putih, adalah orang yang bekerja tanpa bayaran? Mungkinkah saya, Tuan Muda Baik kedua, bukanlah orang yang berhak berbicara? Mereka akan membeli barang palsu dan menjualnya kepada Anda. Tuan Muda kedua, tenanglah, aku benar-benar percaya padamu. Sang Guang, lebih ringan, lampu UV, air asam. Anda lihat, reaksi fluoresensi, semuanya tampak palsu. Kontainer baru ini, apakah itu dari minggu lalu? Sangat baru. Baunya menyengat. Itu juga palsu. Semuanya palsu. Bai Ergongzi, kamu sudah jadi korban penipuan, kan? Bai Ergongzi, lihatlah semua barang palsu ini. Bagaimana kalau kita bersaudara pergi bersama? Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Cukup sudah. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi saya akan menyampaikan ini hari ini. Hal-hal ini. Saya bilang itu benar. Ini nyata. Anda harus membelinya, mau atau tidak mau. Jangan beli. Kamu juga harus membelikannya untukku. Bai Ergongzi, Anda lihat, kita semua adalah satu keluarga. Ini adalah sesuatu yang terpaksa dijual. Sulit untuk mengatakannya. Jika ini sampai ke telinga Bapak Bai, itu juga tidak terdengar bagus. Paman saya adalah, mereka tidak akan peduli padamu jika Anda tidak membeli hari ini. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Ternyata memang benar orang yang bernama Bai itu mencuri sepotong secara diam-diam. Perampokan terbuka. Hancurkan untukku. Saudara laki-laki, mari kita bicarakan semuanya. 300 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bisakah Anda memberi saya tambahan 2 hari lagi? Hancurkan untukku. Motun sangat cepat. Tianye. Orang-orang ini, mereka semua tampaknya adalah pasukan reguler. Sepertinya mereka semua. Motun masih bisa merekrut tentara reguler. Apakah kamu tahu siapa aku? Pamanku tahu. Kami sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Berani menyentuh bangsaku. Kematian di pengadilan. Merindukan. Bagaimana kita menangani ini? Pemimpin itu tetap tinggal di sini. Yang lainnya dilemparkan ke halaman belakang. Bao Baozhu. Ini benar-benar kamu.
Mengapa kamu di sini? Saya bilang saya akan kembali. Mereka pasti akan kembali. Tanpa perlindungan saya. Bagaimana kamu bisa sampai terjerumus ke dalam masalah seperti ini? Saya berstatus rendah dan suara saya tidak memiliki pengaruh besar. Ginjal, seandainya bukan karena orang baik hati yang saya temui hari ini. Nona Bao, dengan kekuatan yang cukup besar, prajurit ilahi turun. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi hal ini. Ginjal Anda, mulai sekarang, ini milikku. Dan ginjal saya. Bisakah kamu melindungiku sejenak? Pergi ke, kamu terlibat di mana-mana. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Membunuh atau menyiksa? Aku akan melindungimu. Bai Ergongzi. Mengapa kamu begitu takut? Bukankah tadi kamu bersikap sangat arogan? Anda, kamu tidak akan membunuhku. Masalah sekecil itu, tidak ada gunanya berteriak menyerukan perang dan pembunuhan. Semuanya sia-sia. Semua orang sedikit haus. Haruskah kita mengundang mereka? Mau minum apa? Ini tepat. Ini tepat. Hei, kamu menyentuh bagian mana? Jujurlah. Apakah keluarga Bai akan bangkrut? Dia hanya memiliki 2 butir lada Sichuan. Tarik celananya ke bawah. Seseorang bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Saudara Tian, aku tidak suka hal semacam itu. Apa yang kamu pikirkan? Temukan sesuatu. Saudara-saudari, ulurkan tanganmu. Bantulah aku mengangkatnya. Mengapa? Jangan melihat hal-hal yang kotor. Berdiri di sini. Anda. Tidak ada apa-apa. Apa yang ingin saya katakan? Katakan apa? Kulitmu putih sekali. Sepertinya perawatan pemutihan dan permajaan kulit ini. Efeknya cukup jelas. Kamu melihat kemana? Tianye. Cucu laki-laki itu memang kaya raya. Semuanya tersembunyi di dekat tubuh. Cepat beli anggur dan daging yang enak. Oh. Jangan kira aku. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Apa yang saya miliki, ini bisa membantu. Kamu pintar karena tahu apa yang baik untukmu. Pria botak itu mengakui semuanya. Saya kenal wanita itu. Wan Zizi. Kamu bersembunyi di mana? Anda, mari ikut saya. Kau datang ke sini untuk membalas dendam? Apa itu balas dendam? Ini disebut penyelesaian rekening. Apakah kamu membawa begitu banyak orang? Aku pasti tidak akan kalah. Orang-orang itu, apakah ini bisa diandalkan? Orang-orang itu, ayahku yang mengatur semuanya untukku. Elit. Elit. Awalnya saya mengira gadis ini. Siapakah putri dari seorang pengusaha kaya? Sikap ini. Gao dia adalah anak orang kaya generasi kedua. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Kita makan dulu sebelum pergi. Kalian selesaikan makan dulu. Ikutlah denganku lagi. Kebetulan saya ada urusan sebuah perjalanan. Tunggu aku kembali. Aku tidak bersih. Tianye. Apa yang sedang terjadi sangat misterius. Apakah Anda tahu bahasa Burma? Aku mengenalnya. Bersantai di sini. Jika Anda tidak bisa membaca, Anda akan dibeli. Lihatlah buku catatan ini dengan cepat. Apa yang tertulis? Tianye. Bukankah ini buku Nona Bao? Mengapa kamu mencuri? Bagaimana mungkin seorang pedagang ternak disebut pencuri? Pengusaha Niu ini akan diambil alih dan diperiksa. Lihatlah. Mengapa orang ini mengompol? Hei, kamu lagi ngapain? Mengapa terjadi keributan sebesar ini? Tianye, ini adalah kasino. Apa yang salah dengan kasino? Saya punya uang, dia punya banyak orang. Ini bukan kasino biasa. Keluarga Wei dan keluarga Bai adalah musuh bebuyutan. Kalian berdua sekarang. Ini seperti melemparkan domba ke tempat penyembelihan. Anda harus segera memberitahu Nona Bao. Apa yang kamu katakan? Kalian berdua. Apa yang kau bicarakan di belakangku? Dia berkata, ah, kau dan aku. Katakan padaku dengan cepat. Seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Seharusnya kamu mengatakan itu lebih awal.
Dasar bocah nakal. Tianye, saya juga melakukannya demi kebahagiaanmu. Tetapi, kalian berdua benar-benar ingin pergi? Apakah tempat itu benar-benar berbahaya? Aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang sedang kamu lihat? Bai Xianyu biarkan Tuan Bai mengizinkan datang dan buat aku kesulitan. Namun, dia malah saya membersihkan sisa makanan. Saya belum memutuskan bagaimana aku menjelaskan ini kepada rubah tua itu. Sungguh kebetulan. Anda mengatakan, oh tidak. Kalian memanfaatkan celah hukum yang ada. Anda tidak bisa hanya menipu satu domba dalam satu waktu. Ambil contoh Wei Jiaming itu, tegur dia. Bukankah kau datang untuk menemui Wan Zizhen? Benda itu. Orang yang mencoba menjebak saya, itu adalah Wei Jiaming. Datanglah ke wilayah tiran setempat. Terlibat masalah dengan para preman lokal. Kamu benar-benar seekor harimau. Anda bisa tenang. Merindukan, ini akan menyelamatkan ginjal Anda. Dari mana asal makhluk imut ini? Berani bertindak semaunya di wilayah keluarga Wei. Jangan salah paham, kami di sini hanya untuk bersenang-senang. Keharmonisan membawa kekayaan. Kamu berasal dari sini. Apakah Anda mencari pasangan yang cocok dengan anggota komite kami? Siapa nama bosnya? Nama belakang saya adalah Tian. Tuan Tian Tulus. Tapi kami di sini, kami punya aturan kami sendiri. Anda harus memenangkan 100 pertandingan terlebih dahulu. Hanya dengan cara itulah Tuan Muda Wei memenuhi syarat. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga yang kuat bukanlah bandar. Bagaimana dengan wilayah kekuasaan si pengganggu setempat? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, kembalilah. Mengapa? Kemana saya bisa kembali? Kamu masih di sini. Di mana kamu menyentuh? Jika Anda bertanya pada saya, kita akan langsung menyerbu masuk. Tidak takut tidak bertemu Wei Jiaming. Serahkan padaku, menjamin Anda, saya bertemu Wei Jiaming secara luar biasa. Bandingkan ukuran. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Seorang pria tidak bisa mengatakan tidak. Mengapa, Nona muda? Apa saran Anda? Berhentilah banyak bicara. Lihatlah orang itu. Diskriminasi suara. Ini bukan apa yang dilatih orang biasa. Ikuti saja petunjuknya dan tekan ke bawah. Cepat. Ikuti Guru Hu untuk mengawal. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Tekan kecil. Dari mana asal orang yang temperamen ini? Mereka menghamburkan uang mereka. Kan? Ada apa denganmu? Bukankah sudah kubilang untuk bertaruh dengannya? Di sini berisik sekali. Bahkan mereka yang memiliki pendengaran super pun akan salah dengar. Aku berbeda. Saya memiliki penglihatan sinar X. Sebajikan, sesukamu. Kenapa kamu berlama-lama? Cepat buka. DLL. Semua masuk. Kamu gila. Mencari nafkah juga bukan hal mudah bagimu. Jangan melakukan hal-hal yang gegabah. Percayalah kepadaku. Membuka. Pria yang percaya diri. Dia memang menawan. Tebakanmu ternyata benar. Apa artinya menebak dengan benar? Ah sudahlah, lupakan saja. Semoga beruntung juga. Bagian dari kekuatan. Teman-teman terkasih, kamu telah mengalah. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Anda pasti bersekongkol dengan kasino. Apakah kamu dan kasino-kasino itu bersekongkol, sengaja mencoba menipu saya agar kehilangan masa tua saya? Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Saya tidak setuju dengan tuduhan Anda. Mendengus. Kasino memiliki aturannya sendiri. Anda telah memenangkan hari ini. Mereka kalah dalam pertandingan itu. Tidak bisakah kamu menerimanya saja? Aku tak mungkin kalah.
Mampu. Biarkan dia bertanding melawan saya lagi. Saya bukan karyawan kasino. Mengapa saya harus membandingkan diri saya dengan Anda? Kalau begitu, kamu pasti harus bertaruh denganku. Buktikan bahwa Anda tidak bersekongkol untuk mengancam. Tidak tertarik. Apakah Anda tertarik? Saya hanya penasaran. Layanan kesehatan. Bagus, aku berani bertaruh. Mengapa? Mana keripikmu? Uang sebanyak itu hanya untuk berjudi. Uang sebanyak itu hanya untuk berjudi di satu cangkir dadu. Sungguh sia-sia. Saya bertaruh 10. Siapa yang bertaruh paling banyak, dialah yang menang. Nada bicaranya sungguh membual. Datang. Silakan buat pilihan Anda. Haruskah saya bertaruh pada yang besar atau yang kecil? Tunggu sebentar. Aku tidak percaya padamu. Biarkan saya menggoyangkannya sendiri. Apapun. Silakan buat pilihan Anda. Haruskah saya bertaruh pada yang besar atau yang kecil? Tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar akan ikut berkompetisi? Apa yang membuatmu khawatir? Saya rasa kalian semua bersekongkol. Karena dia tidak mempercayai kasino. Tentu saja aku juga tidak mempercayainya. Jika tidak, di mana kasino menempatkan wajahnya? Karena dia memilih untuk mengocok ulang cangkir dadu, saya akan memilih untuk mengacak urutannya. Adil. Anda. Kamu tidak mengizinkanku bergerak. Apakah kamu menggunakan beberapa trik? Kaulah yang mengkhianati guru lama. Apa yang sedang kau lihat, Husan? Silakan buat pilihan Anda. Haruskah saya bertaruh pada yang besar atau yang kecil? Kesuksesan Bos Hu disebabkan oleh keahliannya, tetapi kegagalannya disebabkan oleh pekerjaannya. Bos Tian memiliki rekor sempurna dengan 10 kemenangan dan 0 kekalahan. Terima kasih, Bapak Hu. Bawalah uangnya. Itu tidak mungkin. Mustahil. Husan. 200 juta yang kamu pinjam dari kasino. 200 juta yang kamu pinjam dari kasino. Semuanya hilang. Karena kamu tidak bisa pergi. Maka saya tidak punya pilihan selain mematuhi kontrak tersebut. Ginjalmu telah diambil. Beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan menang kembali. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Sehat. Peras para penjudi sampai kering. Pada akhirnya, uang yang terkumpul tetap tidak cukup. Mereka juga menginginkan ginjal mereka. Seperti yang diharapkan dari Myanmar. Menjadi kaya sepenuhnya bergantung pada Ga. Bos Tian, Anda bisa mengikuti saya. Pergi menemui Tuan Muda Wei. Bukan itu. Apakah saya perlu memenangkan 100 pertandingan? Itu masih jauh dari cukup. Karena kamu berhasil mengalahkan Husan. Ini menunjukkan kekuatanmu. Tuan Muda Wei, kami telah menunggumu sejak lama. Tolong. Akan masuk. Dengarkan instruksi saya dan jangan bertindak impulsif. Baiklah. Datang. Tolong. Wei Xiao, mau minum? Wow. Seperti ayah, seperti anak perempuan, seperti ayah, seperti anak perempuan, seperti ayah, seperti anak perempuan. Dia benar-benar pemberani. Mereka benar-benar berani datang ke pintu rumah kami. Mereka yang menyinggungku. Meskipun berada jauh, mereka akan dihukum. Oh, mutiara yang berharga, jangan terlalu marah. Kenapa tidak bergabung bersama kami? Saudari-saudari, kenapa tidak bergabung bersama kami? Saudari-saudari, berbagi kebahagiaan. Aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk bersenang-senang. Anda datang dengan persiapan matang. Memang, hal itu tidak boleh diremehkan. Tetapi, ini adalah wilayahku. Menurut pendapat saya, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengikuti aturan kasino. Hentikan perang melawan perjudian. Bagaimana menurutmu? Mari berjudi. Persis seperti yang saya inginkan. Shang Si aku Shang. Aku bukan Digimon. Kamu tidak ingin tahu. Merindukan. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Hadiah seperti apa? Anda, ayo pergi. Bermarga Wei, aku akan bermain denganmu. Anak. Terakhir kali itu kamu. Rencana saya berantakan. Namun,
Akuisisi baru Bai Laogui. Itu hanya seekor anjing. Apa kualifikasi yang Anda miliki? Biar saya kerjakan sendiri. Tetapi, karena Anda datang ke rumah saya secara langsung. Kalau begitu, aku akan ikut bermain bersamamu. Bukankah seharusnya penglihatanmu sangat bagus? Ayo bermain, perjudian giok. Wei Jiaming memiliki kemampuan berjudi yang luar biasa. Namun dia bersikeras untuk bersaing dengan saya dalam perjudian giok. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Perjudian giok, saya tidak pernah kalah. Karena Tuan Muda Wei sangat baik hati, tentu saja saya tidak akan menolak. Itulah yang selama ini saya tunggu-tunggu. Aku sudah menyiapkannya untukmu, beberapa barang khusus. Tuan Muda ini akan membuatmu, bidang keahlian, kalah total. Anda biasanya berjudi dengan batu. Mereka semua bertaruh pada warna hijau. Itu tidak ada artinya. Mari kita lakukan sesuatu yang seru hari ini. Berani mengambil risiko dengan air untuk penyemaian? Jadi, disitulah kamu menungguku. Dilihat dari penampilannya saja, orang lain hanya bisa menebak. Tapi penglihatan sinar X saya. Jangan sekali-kali menyebutkan harus melihat air bibir. Bahkan jika ada retakan di dalamnya, saya bisa melihat semuanya dengan jelas. Tentu. Sangat menyegarkan. Kita punya 100 juta. Kami. Ayolah, nak. Itu tidak benar. Batu giok dibagi menjadi es berkualitas tinggi, seperti kaca, jenis es ketan, Beijing. Jika tebakanku salah di antara mereka, itu agak tidak adil, bukan? Anda adalah seorang ahli judi giok. Ini sangat adil. Jika Anda tidak punya uang untuk berjudi, Wei Xiao bisa memberi Anda diskon. 10.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Kamu percaya atau tidak, wanita ini akan potong-potong menjadi 10.000 bagian. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. 100 juta di putaran pertama. Pertandingan kedua bernilai 200 juta. Pertandingan ketiga bernilai 400 juta. Dan sebagainya. Bagaimana kalau kita selesaikan perhitungannya bersama-sama di akhir? Oke, sekarang itu, kau sama saja meminta mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ikan 9 kebocoran. Mereka bahkan tidak tahu tentang pertumbuhan eksponensial. Anda akan terkejut dengan kehilangan itu nanti. Setelah mengamati dalam waktu yang lama, bisakah kamu mengetahuinya? Apakah kamu menginginkanku? Ini petunjuknya. Jenis es ketan. Paling-paling, Anda hanya bisa mendapatkan biji kacang di sini. Atau nasi ketan juga bisa jadi pilihan yang baik. Beraninya dia menebak tentang kue beras ketan itu, mesin-mesin canggih. Dia benar-benar mengira cetakan itu adalah penglihatan sinar X. Siapa yang akan mempercayai itu? Saya percaya. Apa gunanya sebuah surat? Cepat, belas saja untukku. Aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kehilangan. Beras ketan. Ini adalah jenis minuman es yang terbuat dari beras ketan. Wei Xiao, ini pasti suatu kebetulan. Kita masih punya begitu banyak batu. Selama dia terus berjudi, aku tidak percaya. Dia selalu menebak dengan benar. Bawalah semuanya kepadaku. Biji kacang, beras ketan, biji kacang, biji kacang, jenis es ketan, beras ketan. Es berkualitas tinggi. Itu sangat akurat. Shimo. Bukankah kau bilang dia tidak bisa? Apakah tebakanmu selalu benar? Aku juga tidak tahu. Pergi. Berikan itu padaku. Pria bernama Wei itu jelas-jelas tidak jujur. Ini adalah potongan batu yang disatukan. Itu direkatkan dengan cukup erat. Dari luar, mustahil untuk mengetahuinya. Ini ditemukan secara khusus. Cangkang luarnya bagus. Tidak ada pengecekan inventaris di dalam. 2 potong sampah. Tu Geshifu. Prosesnya akan memakan waktu 1 minggu. Tanpa sambungan. Sama sekali tidak ditemukan kekurangan. Sayang sekali. Bahkan rencana yang paling teliti pun bisa memiliki kekurangan. Kedua benda ini sama sekali bukan bahan limbah. Itu hanya daging giok di dalamnya. Anak. Coba tebak mana yang kamu suka kali ini. Kamu ditakdirkan untuk kalah.
Seperti kaca. Hahaha. Nak, apakah kamu gila? Kamu bilang itu seperti kaca. Mengapa tidak disebut saja hijau kekaisaran? Mengapa kamu tertawa begitu bahagia? Sama sepertinya mereka bertaruh aku tidak bisa menebaknya. Wei Xiao, mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Kamu tidak perlu berbohong padaku. Anda akan tahu setelah Anda memotongnya. Pergi. Potonglah. Aku ingin dia kalah. Saya yakin. DLL. Saya ingin memotong dari sini. Apakah penting di mana Anda memotongnya? Kualitas di dalamnya. Hal itu telah dikonfirmasi. Seberapa keras pun kamu berusaha, itu akan sia-sia. Seperti kaca. Permukaannya benar-benar seperti kaca. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin batu giok yang mengkilap bisa dipotong? Aku menang lagi secara tidak sengaja, termasuk yang ini. Sudah 9 babak. Apakah kita harus membayar tagihannya terlebih dahulu? Wei, izinkan saya membayar dulu. Saya, pewaris terhormat keluarga Wei. Apakah mereka akan menolak membayar Anda? Lagi. Pertandingan terakhir. Bagus. Kalau begitu, mari kita mainkan game terakhir. Tetapi, kita perlu menambahkan beberapa keripik. Kasino Anda. Jadi, aku menyumbangkan kedua ginjalku. Juga diberikan sebagai jaminan. Apakah kamu berani? Apakah anak ini sudah gila? Terakhir. Wei Xiao pasti akan menggunakan kartu andalannya. Ini jelas merupakan masalah kehilangan uang. Tian Geng. Siapa yang memberi Anda izin untuk berjudi dengan ginjal Anda sendiri? Ginjalmu adalah milikku. Lupa dengan drama ini. Lalu bagaimana kalau? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mempertaruhkan hatiku? Oh tidak. Anda cuma bercanda. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya dengan matang. Bei Jing, aku mengandalkan mata ini menjadi kaya. Bagaimana menurutmu? Menggodaku lagi. Pergi dari sini. Jika Anda seorang pria, langsung saja bicara terus terang. Anda mempertaruhkan hidup Anda. Siapa yang kalah? Jangan pernah berpikir untuk hidup dari. Buka semua jendela. Baik sekali. Potongan bahan ini. Namun, material berukuran kilogram ini sangat langka. Tambahkan saja sedikit warna pada ini. Pakar berpengalaman selama beberapa dekade. Sangat mudah untuk salah menilai. Kali ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Saatnya untuk menunjukkannya padamu. Kekuatan sejatiku. Tuliskan ini untukku. Lapisan kulit terluar terkelupas sepenuhnya. 2 cm di bawahnya adalah jenis es yang lengket. Beberapa sentimeter di bawahnya adalah jenis es tebal. 5 lagi. 3 cm ke bawah adalah jenis es yang lengket. 5 meter ke bawah terdapat batu giok es berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, 10 meter berikutnya hanyalah bebatuan sisa. Hanya 3 cm saja. Potong daging. Apakah kamu sudah mencatat semuanya? Seluruh Myanmar. Penilai permata terbaik. Tidak ada yang berani ambil kedalaman ini. Tepat hingga ke wilayah Wenzhou. Ternyata dia hanya bercanda. Atau benarkah demikian? Berbicara dengan sangat serius. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Pergi. Menurut dia. Bukalah untukku. Pada waktu itu, mari kita lihat seberapa keras kepala dia sekarang. Watian Geng. Kamu luar biasa. Tambang di distrik utara. Itu karena dialah yang menilainya. Keuntungan meningkat 3 kali lipat. Bahkan staf di bawah ini. Semua upah dinaikkan. Sangat mengagumkan. Sudah terlambat bagi saya untuk berganti pekerjaan sekarang. Diamlah kalian semua. Sebelum Anda bereinkarnasi, Tuan Muda Wei, haruskah aku mengantarmu? Bayarlah uang yang Anda hutang. Babak ke-10. Tunai atau cek? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kamu benar-benar belum pernah mengalami ini. Kamu saja yang belum mengalaminya. 9 tahun pendidikan wajib dan pemukulan. Apakah kamu tahu artinya? Sebutir gandum. Bisakah hal itu memicu keajaiban? Lihatlah dirimu seperti ini. Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Keluar. Jangan bilang aku mengenalmu. Anda. Sangat bagus. Aku benar-benar meremehkanmu. Si kecil yang imut. Pertaruhkan hidupmu bersamaku. Kaulah yang akan mati. Wei Jiaming. Aturan kasino.
Hidup dan mati adalah tanggung jawab masing-masing individu. Anda berani melanggar kontrak. Permata. Apakah Anda mencoba memprovokasi secara terang-terangan? Apakah ada konflik antara negara bagian Wa dan Myanmar? Biaya ini, bisakah kamu mengatasinya? Negara bagian Wa, gadis ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Terbunuh. Itu kamu. Letakkan senjata kalian. Jangan bertindak impulsif. Seorang pria terhormat membalas dendam bahkan setelah 10 tahun. Selama perbukitan hijau masih ada, akan selalu ada kayu bakar untuk dibakar. Hitung saja seperti ini. Saya belum berdamai. Pertapa itu memiliki rencana cerdasnya sendiri. Bos Bai. Akhirnya tiba juga. Lempar Bai Er ke kasino. 2 jam kemudian, lepaskan orang-orang itu di halaman belakang. Beritahu mereka, aku dan Bai Er ditahan. Kasino Wei. Suruh mereka mencari Tuan Bai. Dari pintu belakang kasino. Lempar dia ke dalam. Bajingan dari keluarga Wei itu, Tuan Muda Bai dan Tuan Tian yang ditahan. Kami pergi untuk menyelamatkan mereka. Di mana kamu bertarung? Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan pria bermarga Wei? Cepat pergi dan ajak Pak Bai. Tuan Bai. Dia tidak hanya menekan Tuan Muda kedua gedung putih, masih berhutang dan belum membayarnya kembali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan belum pernah melihat Bai Er. Jadi, kamu mengakuinya? Saya berhutang 500. Masih ada 1 nyawa tersisa. Kamu kentut. Tian Geng berhasil mendapatkan Wei Jiaming, memenangkan uang. Bai Lao Gui. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan masyarakat negara bagian Wa. Apakah mereka bersekongkol? Orang seperti apa? Saya tidak tahu. Aku hanya tahu. Kamu berutang uang padaku. Jika Anda ingin mengingkari hutang Anda, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan. Kalian sungguh kejam. Tetapi, 5-10. Aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Karena tidak ada uang. Kasino itu diberikan kepada Tian Geng. Apakah Anda keberatan? Tidak. Bolehkah saya pergi sekarang? Mengapa kamu pergi? Kau masih berhutang 1 peluru padaku. Tian Geng. Tian Geng. Sekadar isyarat kecil saja sudah cukup. Jangan anggap terlalu serius. Aku telah menyinggung perasaan semua orang dengan sangat buruk. Rubah tua itu berbalik dan mulai berperan sebagai polisi baik lagi. Saya akan mendengarkan Tuan Bai. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Nona Bao datang khusus untuk menemui Anda. Tidak ada penjelasan yang diberikan. Ini semua adalah ide yang buruk. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wei Xiaoming jelas adalah kamu. Diam. Permata. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita militer dari negara bagian Washington. Tegas dan tanpa ampun. Tuan Bai dan Tuan Bai menemukan. Tuan Bai. Seperti biasanya. 60%. Hehehe. Tidak perlu. Seperti yang Anda katakan sebelumnya. 30, 70, 30, 70. Semua orang berkata, aku akan mendukungmu. Mengapa kamu masih bersikap begitu rendah hati? Apakah kamu benar-benar menikmati menjadi anjing bagi orang lain? Sebelum anjing menggigit pemiliknya, bagaimana Feng Dongxia bisa memperlihatkan taringnya? Tuan Bai. Mengapa Wen tidak membiarkan anak itu pergi? Tuan Muda Bai. Dia berpikir. Bertemanlah dengan negara bagian Washington. Sayap mengeras. Bagus. Hutang ini. Saya menuliskannya. Ada banyak waktu. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Menjelaskan. Menurutku senjatamu cukup keren. Bisakah Anda mengenalkan saya pada 3 orang? Saya juga ingin membeli beberapa untuk dimainkan. Sebutkan namaku. Diskon tersedia. Ah.
Serahkan semua uang yang kamu miliki. Bunuh dia. Hentikan. Bangun. Cina. Anda adalah orang Tionghoa. Mereka semua orang Tionghoa. Mari kita bawa Anda kembali ke masa lalu. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan selamat. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau menyentuh putriku? Apakah menurutmu umurmu terlalu panjang? Ayah. Apakah kamu berhasil menangkap tikusnya? Masalah tersebut telah terselesaikan. Terima kasih ayah. Anda menyaksikan semuanya malam ini. Apa pendapatmu tentang dia? Aku bisa meninggalkannya satu. Undangan. Mengelola. Kita harus pergi. Tianye. Anda dapat menggunakan jasa orang-orang ini dengan penuh keyakinan. Jika ada kekurangan atau kelalaian, saya, Motunti, menawarkan kepala saya sebagai permintaan maaf. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Namun, memiliki banyak orang saja tidak cukup. Dia memiliki pistol. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki kepercayaan diri. Senjata api. Aku menyerahkannya padamu. Tidak masalah. Menjamin penyelesaian tugas. Omong-omong, saya tidak menginginkan barang-barang produksi massal. Aku menginginkan yang terbaik. Bagus. Tianye. Dia terbangun. Kawan ini. Terima kasih banyak. Anda melindungi dokumen yang sangat penting, atas nama Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Myanmar. Untukmu, saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus. Ini hanya permintaan kecil, tidak cukup untuk bertahan. Sebagai orang Tionghoa, lindungi sesama warga negara, melindungi kepentingan nasional. Ini adalah kewajiban yang tak bisa dihindari. Bagus, sungguh layak disebut sebagai putra dan putri Tiongkok. Saya masih memiliki tugas resmi yang harus saya selesaikan. Saya akan pergi sekarang. Peluang, aku pasti akan bersamamu, menikmati minuman dan percakapan. Orang-orang yang saya selamatkan secara spontan, tidak hanya sesama warga Tiongkok. Ataukah itu seseorang dari kedutaan negara bagian Wa, Cina? Ini benar-benar pertolongan dari surga. Tianye. Pria ini memiliki aura yang sangat resmi. Mungkinkah dia seorang pejabat? UPS, Wang Huoku. Lalu Zhang Guang dan saya, pergilah ke distrik timur untuk mengumpulkan batu. Distrik timur. Tanggal berapa hari ini? Nomor 10. Apa yang salah? Itu benar. Kehidupan sebelumnya, siang ini. Kawasan perumahan distrik timur. Gempa bumi tersebut menyebabkan banyak korban jiwa. Nanti, para pengungsi memicu kerusuhan. Mengikuti alur kehidupan sebelumnya. Paviliun Hongyun, pertama dan terpenting. Mo Siang, bisakah kita menemukan cara untuk mengevakuasi mereka? Warga distrik timur. Ini tanpa alasan apapun. Ini mungkin tidak akan mudah. Lagi pula, itu bukanlah hal yang baik. Siapa yang mau melakukannya? Jadi, pergilah ke distrik timur dan sampaikan pesan itu segera. Ambil contoh saya. Tian Geng, siang ini, di daerah pertambangan Beishan, mendistribusikan dana bantuan 3.000 kiat per orang. Kamu serius? Distrik timur ini setidaknya ada lebih dari 1.000 orang, terlepas dari jenis kelamin atau usia, dihitung per kapita. Ingat, sebelum jam 3 sore, kumpulkan orang-orang di area pertambangan Beishan. Ya. Menjamin penyelesaian tugas. Tianye. Sesuatu yang besar telah terjadi. Distrik timur, gempa bumi distrik timur. Syukurlah Anda mengizinkan dana bantuan tersebut disalurkan. Orang-orang dari distrik timur, panggil mereka semua. Sebagian besar rumah di daerah itu runtuh. Namun, tidak ada yang terluka. Bos Tian, kamu adalah milik kami. Penyelamatku, seandainya bukan karena kebaikan hatimu yang menyelamatkan dana bantuan seluruh keluarga kami, tidak ada seorang pun yang hidup. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno, disebut sebagai lolos dari kematian secara ajaib. Disebut sebagai mode yang bertahan melewati bencana besar. Keberuntungan pasti akan menyusul. Keberuntunganmu, itu masih akan datang. Terima kasih, Bos Tian. Atas kata-kata baik Anda, wilayah timur masih dalam proses pembersihan. Aku tidak bisa kembali sekarang. Saya berada di daerah pertambangan Beishan, tempat penampungan sementara didirikan. Anda bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Menindaklanjuti, jika masih ada. Jika Anda masih ingin tinggal, saya akan melakukannya untuk semua orang. Mereka semua menerima tunjangan pemukiman kembali. Pak Tian adalah orang yang sangat baik, menyelamatkan orang-orang ini. Seharusnya tidak ada lagi kekacauan. Toko saya, mereka juga bisa bertahan hidup. Ini seperti melihat hantu. Apakah aku seseram itu? Cantik seperti peri. Bagaimana mungkin itu menakutkan? Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu hal buruk? Sama sekali tidak.
Tianye. Kembali. Tutup pintunya. Bagus. Apa ini? Hadiah Anda. Jenderal Bogang. Minggu depan. Jenderal Bogang ingin melakukan ulang tahun ke-60. Dia akan mengambil semua hadiah ulang tahun, memilih yang paling sesuai dengan selera saya. Kemudian, daerah pertambangan Sebo berikan kembali kepada orang yang memberi hadiah. Daerah pertambangan Sebo, yaitu wilayah pertambangan terkaya di seluruh Myanmar. Orang tua ini tidak terlalu kokoh. Gelombang jenderal ini, orang Burma asli. Aku tidak menyukainya. Batu giok dari Myanmar. Terlalu banyak aset mineral atas namanya. Kekebalan terhadap giok. Apakah dia seorang pejabat? Saya kebetulan menyukai. Mengapa? Tianye. Bukankah kamu orang Cina? Pilih saja beberapa hal. Barang antik Tiongkok. Area pertambangan Sebo ini. Bukankah itu sudah ada di tanganmu? Saat ini saya berada di Myanmar. Di mana saya bisa menemukan barang antik Tiongkok? Sekarang aku akan menyelundupkan diriku melewati perbatasan. Terlambat. Tutup hari ini. Datang lagi besok. Kami tidak membeli apapun. Kita. Aku akan mengambil nyawamu. Kalian adalah orang-orang Bai Yi. Bai Er sangat tidak orisinal. Pelajaran yang dipetik. Bukankah itu sudah cukup? Tianye. Pergi. Saudara laki-laki yang akan datang. Keluarga Wei. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebenarnya itu adalah seseorang dari keluarga Wei. Mereka bisa berjalan dengan angkuh seperti itu. Di wilayah keluarga Bai. Sepertinya rubah tua itu. Karena mereka bukan dari keluarga Bai. Pukuli mereka sampai mati. Para pengacara sudah cukup. Karena mereka bukan dari keluarga Bai. Pukuli mereka sampai mati. Beraninya menindas Bos Tian. Izinkan saya menunjukkan kemampuan saya. Berhenti memukul. Pukuli mereka sampai mati. Tianye, orang-orang ini biasanya penakut dan takut akan masalah. Beraninya kau datang untuk membantu kami? Inilah arti memenangkan hati rakyat. Raih dunia. Patroli bersenjata Tiongkok. Mereka sudah tiba. Berhenti. Terima kasih atas kebaikan Anda. Nanti aku traktir kamu minum. Semuanya, harap bubar. Semuanya berbaring. Aduh. Astaga. Ini. Apa yang sedang terjadi? Itu mereka. Menindas Tiongkok kita. Mereka pergi secara khusus ke masalah di toko Cina. Kamu kentut. Tian Geng, warga negara Tiongkok. Meskipun ini adalah wilayah Myanmar, kedutaan besar kami, mereka juga memiliki hak untuk melindungi semua warga negara Tiongkok. Hak-hak mendasar. Jika kamu berani datang ke sini lagi, mengumpulkan massa untuk menimbulkan masalah, saya pasti akan. Otoritas Myanmar, masalah komunikasi. Terima kasih hari ini. Kapten Ki datang menyelamatkan keadaan. Kami tidak melakukan apapun. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Ini adalah perwakilan Zhang. Aku datang ke sini khusus untuk mengunjungimu. Halo Tian Geng. Aku sudah mendengar tentang perbuatanmu, memicu kegaduhan di Myanmar, Cina. Semua ini demi kehidupan. Tetapi, Anda telah menyinggung keluarga Wei. Berhati-hatilah di masa mendatang. Baiklah kalau begitu. Ada apa? Ke kedutaan. Kami pasti akan hadir, sesuai dengan kemampuan seseorang, membantu Anda. Dengan perwakilan seperti Anda. Kesenangan. Ayo pergi. Bos Tian, terima kasih atas dukungan Anda. Apa yang dilakukan penduduk distrik timur? Nenek moyang saya juga orang Tionghoa. Benda ini berasal dari nenek moyang kita. Dibawa ke Myanmar saat itu. Hari ini saya menggunakan bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Untukmu. Ini. Ini. Edisi tahun 1972. Angong New Huang Wan. Kedua barang antik ini, semuanya ditambahkan tanduk badak. Obat-obatan ini, sekarang ini, bahan-bahan obat ini sekarang digunakan di Chu. Versi baru ini jauh kurang efektif dibandingkan sebelumnya. Barang lama, semuanya tersedia tetapi tak ternilai harganya. Bos Tian, terima kasih kembali. Silakan terima. Benda ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerima uang Anda begitu saja. Sang Guang, pergi ke toko, beri dia 3 juta. Anggap saja ini sesuatu yang saya beli dari Anda. Mengapa?
Ini seperti mencari ke sana kemari tanpa menemukannya. Itu terjadi tanpa usaha apapun. Daerah pertambangan Sepo. Itu saja untuk saat ini. Berdasarkan hal ini, jangan remehkan ini. Ketika mereka tiba di perjamuan, kamu tahu. Tian Geng, mengapa kamu di sini? Seekor anak babi yang hina. Seekor anak babi yang hina. Mereka tidak layak berada bersama kita. Setara, Bos Bai. Kau benar-benar telah memelihara seekor harimau yang pada akhirnya akan mencelakaimu. Memelihara harimau adalah hal yang berbahaya. Lebih baik daripada orang tua. Mengirim seseorang berambut hitam itu menunjukkan kekuatan. Apa artinya? Wei Jiaming sudah meninggal. Cara yang elegan adalah, keluarga Wei adalah keluarga besar dan makmur. Anak saya memiliki banyak orang yang tidak berguna. Lalu bagaimana jika aku mati? Tetapi, berani memprovokasi orang yang berwenang dalam keluarga Wei saya. Saya tidak akan mentolerir ini. Jenderal Bogang tiba. Terima kasih semuanya telah hadir. Silakan duduk. Keluarga Wei ingin membunuhku. Tuan Bai, si rubah tua itu, dia mungkin juga menyimpan niat membunuh hari ini. Barulah dengan cara itu modal akan mencukupi hadapi mereka. Umum. Inilah yang kubawa untukmu, lukisan Tiongkok kuno. Hadiah kecil. Dengan tidak hormat, milikmu. Hadiah dari 4 keluarga besar. Jauh lebih baik darinya. Layar berbenang emas milik keluarga Bai. Cahaya keemasan yang paling cemerlang. Keahlian pengerjaan yang luar biasa. Dia seharusnya menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Mari ikut saya. Mana hadiah yang kuminta kau siapkan? Aku sudah mendengarnya. Anda menyiapkan pil yang rusak. Mungkinkah ini dia? Sungguh buang-buang waktu. Surat undangan telah disiapkan untuk Anda. Ini bukan pil yang pecah. Ini adalah obat ilahi. Dapat menyelamatkan nyawa. Dia merayakan ulang tahunnya. Dia merayakan ulang tahunnya. Anda mengantarkan obat. Apakah ini nasib buruk seperti ini? Tidak kekurangan apapun. Sebaliknya, mereka lebih menghargai hidup mereka. Mistik. Jenderal Bogang. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Jernih. Kenapa kamu tersipu? Ruangan ini agak panas. Ini Tuan Bai. Hadiah untuk ayahku. Setiap orang, selamat menonton. Cantik sekali. Keluarga Bai telah mengerahkan banyak usaha. Bukan beberapa ratus juta. Tidak bisa turun. Beberapa ratus juta dapat membeli. Daerah pertambangan Sepo tetap saja menghasilkan keuntungan besar. Sepertinya daerah pertambangan ini, genus rumput non-putih. Jika semua orang setuju. Kemudian saya menyatakan. Yang terpenting adalah langsung ke pekerjaan. Kita bicara nanti. Halo. Saya keberatan. Mereka tidak bisa memproduksinya. Apa hak Anda untuk mengajukan keberatan? Hanya karena aku ada di sana, satu-satunya orang Tionghoa. Layar berbenang emas ini. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Ya, itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Untuk perayaan, Kaisar Tiongkok merayakan hari ulang tahunnya. Para perajin bordir terbaik di Tiongkok. Emas, tarik hingga membentuk untayan tipis. Disematkan ke dalam benang sulaman. Mereka merajut tanpa lelah selama setahun. Persembahan yang baru ditenun kepada Jenderal Bogang. Makna yang sangat baik. Tapi yang ini. Omong kosong. Pengunjung. Berikan dia padaku. Hahaha. Bai tua. Anda juga merupakan orang yang memiliki status. Kapan waktu yang tepat untuk berbicara dengan generasi muda? Bersikap picik. Biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Pemuda. Boleh saya tahu nama Anda? Nama saya Tian Geng. Anda mengatakan. Layar berbenang emas ini. Bukti apa yang Anda miliki? Anda tidak bisa mengatakan. Berdasarkan apa yang baru saja Anda lakukan, beberapa kata yang membentuk sosok Lau Bai. Mereka memotong ginjalmu tepat di situ. Layar berbenang emas ini. Sebenarnya, itu punya nama. Naga emas melayang ke langit. Bentuk susunan.
Ini seperti naga emas yang sedang terbang. Selama verifikasi, apakah ada satu di dalam layar benang sulam naga emas? Anda akan tahu keasliannya. Metode identifikasi ini juga sangat sederhana. Emas sejati tidak takut api. Tian Geng. Pergi dari sini, lancang. Tidak ada apa-apa di sana. Aku tidak melihat naga emas apapun. Layar ini. Siapakah anak ini? Dia benar. Bayi tua? Ah, Anda juga mengalami penurunan penglihatan saat kamu salah membaca sesuatu. Tetapi, tambang ini bukan untukmu. Lihatlah lukisan saya ini. Bagaimana dengan gulungan panjang umur? Gambaran umur panjang. Semua karakter tersebut memiliki karakteristik yang menjanjikan umur panjang. Hahaha, saya suka. Jenderal Bogang. Sebenarnya, aku juga punya hadiah ulang tahun untukmu. Oh. Jenderal Bogang merayakan ulang tahunnya. Pengiriman obat. Anda sedang mengutuk Jenderal Bogang. Jenderal Bogang berpengetahuan luas dan berpengalaman. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat. Angong Niu Huangwan. Brengsek, omong kosong belaka. Saya belum pernah mendengarnya. Angong Niu Huangwan. Itulah yang legendaris. Pil ajaib yang dapat menyelamatkan nyawa. Ya atau tidak? Itu benar. Angong Niu Huangwan. Meskipun obatnya sulit ditemukan. Tapi ini, versi lama obat tersebut dari tahun 1972. Khasiat pengobatan jauh melampaui pasar yang stagnan. Bagus. Sungguh. Tidak peduli seberapa keras tiupannya, ini hanya sebuah pil. Peradaban Tiongkok kita memiliki sejarah ribuan tahun. Pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan hingga saat ini. Ini bahkan lebih megah. Angong Niu Huangwan, obat dengan kekuatan luar biasa. Mampu menghidupkan kembali orang yang meninggal, menambah 1 tahun lagi dalam hidup. Sekalipun itu benar-benar ada, apa yang kamu katakan terdengar sangat menakjubkan. Dari mana kamu mendapatkan obat yang begitu berharga? Mungkinkah kamu mirip dengan sebagian orang? Untuk memberdayai Jenderal Bogang, Anda boleh membawanya untuk diuji dengan metode saat ini. Obat ini, pencarian ini tidak terlalu sederhana. Ayah, ini benar. Bagus. Tuan Tian Geng. Hadiah yang kamu berikan. Aku sangat menyukainya. Para pemilik baru wilayah pertambangan Sepo. Tuan Tian Geng. Daerah pertambangan Sepo. Sebenarnya itu jatuh di tangan seorang warga Tiongkok. Tuan Bogang. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menerimanya. Tidak ada koleksi. Daerah pertambangan Sebo adalah semua orang menginginkan. Mengapa kamu tidak mau? Meskipun waktu saya di Myanmar tidak lama, tetapi ketahuilah juga, Sebo adalah tempat kamu menghasilkan kekayaanmu. Hal itu pasti sangat penting bagi Anda. Bangsa Tionghoa kita memiliki sebuah pepatah lama. Seorang pria sejati tidak mengambil apa yang orang lain hargai. Situasi, aku sudah terbiasa dengan keadaan di sini. Serpo terlalu jauh. Kamu orang Cina. Ini sungguh menarik. Aku menyukaimu. Kaum muda. Sekarang itu, Anda tidak menginginkan area pertambangan Sebo. Ubah satu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Saya ingin tambang distrik utara. Ruang terbuka di belakang. Tambang distrik utara. Untuk apa kamu membutuhkannya? Saya ingin mengubah lahan kosong itu menjadi terhubung dengan tambang distrik utara. Berkembang menjadi terbesar di Myanmar. Tambang giok. Oh. Ambisius. Untukmu. Hahaha. Idiot. Tanah itu karena proyek itu ditinggalkan karena tidak ditemukan batu giok. Terima kasih banyak kepada Jenderal Bogang. Tapi penglihatan sinar X saya melihat mineral langka di bawah. Teman-teman terkasih, hari ini, demikianlah kesimpulannya. Waktu yang tersisa. Setiap orang, tempat duduk gratis.
Tuan Tian, selamat. Setelah, tolong jaga saya baik-baik, anak babi. Saudara Tian, Bos Tian, Tuan Tian. Saya masih ingin melakukan ini. Naiklah selangkah demi selangkah, sampai semua orang. Tuan Tian, aku benar-benar pamer hari ini. Di mana? Ini hanyalah tawaran baik dari Tuan Bogang. Saya tidak kenal Tuan Tian. Mendengus. Mohon bersikap lunak. Saya juga ingin. Akankah kita melihat matahari esok hari? Para wanita di negara bagian Wa sangat tangguh. Tidak seperti kami, wanita Burma, kelembutan, seperti air. Tenang, tunggu sebentar. Anda, beraninya kau memeluknya? Apakah dia lebih cantik dariku? Jadi tersenyum dan melihat. Apakah kamu menyukainya? Aku bersumpah, ini jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Masa depanmu, jika kamu berani, menjadi sangat dekat dengan wanita lain. Merindukan. Ambil saja ginjalmu. Memotong. Memberi makan anjing. Murni kebetulan. Murni kebetulan. Mengapa? Jangan pilih area pertambangan Taylor. Tambang Taylor. Kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Di sana, paling dekat dengan pos ayah saya, aku akan melindungimu. Kamu sangat perhatian padaku. Dikatakan, ginjalmu adalah milikku. Mungkinkah? Apakah aku bercanda? Permata. Jangan berpikir seperti itu, aku akan mudah memaafkanmu. Apa yang sulit? Itu menusukku. Itu tidak bisa disentuh. Ramuan keabadian. Bogangna. Bibi buyutku. Yang itu pasti asli. Ini yang kedua. Apakah obat ini benar-benar mujarab? Rumor tersebut agak berlebihan. Tapi itu cukup mendekati kebenaran. Yang diberikan kepada Bogang itu terjadi pada tahun 1972. Yang ini dari tahun 1962. Obat tersebut akan lebih efektif. Oke, lalu kenapa aku ingin memberimu Wenke? Ayo pergi, mari kita periksa aula perjamuan itu lagi. Bagus. Tianye. Bukankah kamu sudah mengatakan ini? Apakah sebaiknya kita menyimpannya untuk diberikan kepada ayah mertua kita? Simpan untuk diberikan kepada orang lain. Cara memberi makan Nona Bao. Tunggu aku datang mencarimu. Ambillah mereka. Ini baru langkah pertama. Persaingan sesungguhnya akan segera dimulai. Konflik dengan keluarga Bai dan Wei. Hal itu tidak dapat didamaikan. Jika kedua keluarga itu bergabung, aku tak akan mampu menolak. Pak Tian, menurut Anda apa yang sebaiknya kita lakukan? Semua saudara laki-laki itu akan mendengarkanmu. Semua saudara laki-laki itu akan mendengarkanmu. Alih-alih khawatir, mengapa kita tidak mengambil inisiatif? Serang duluan. Rubah tua itu sedang termenung. Kemungkinan besar akan sulit untuk berhasil. Sebaliknya, kepala keluarga Wei ini dan putranya yang bodoh. Sejak Bogang tidak tercapai, mari ikuti arus. Bantulah dia mengangkat ikan besar itu ke darat. Suma adalah aku. Para kandidat yang direncanakan. Pergi dan ajak dia bicara. Mungkin akan ada kejutan yang tak terduga. Nona Suma, apakah kamu di sana? Datang. Saya dengar Nona Bao ada di sini malam ini. Dia kehilangan kesabaran. Pak Tian akan menemui saya sekarang. Tidak takut. Apakah aku tidak akan melihat matahari esok hari? Nona Suma. Saya di sini untuk menemui Tuan Bogang. Saat ini, membicarakan hal semacam ini.
Lebih baik. Mari kita bahas ini lebih dalam terlebih dahulu. Jika saya harus mengatakan sesuatu, bagaimana dengan Jenderal Bogang? Apa yang kamu katakan? Kalau begitu, pergilah dan bicara dengan ayahku. Ayah. Kali ini, keempat keluarga besar tersebut, selain memberikan hadiah untuk ulang tahun Bogang, mereka juga datang untuk memberikan penghormatan secara berkala. Masing-masing dengan motif tersembunyi mereka sendiri. Kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi masing-masing. Kebetulan sekali hal itu memberi saya sebuah kesempatan. Daging sapi Tasaki, apa urusanmu denganku? Jenderal Bogang. Kali ini, persembahan dari Emersol. Ada pertanyaan tentang sungai. Ada alat pendengar di dalam. Monitor. Wenejia. Kapan aku meninggal? Ayah. Aku akan membunuhnya untukmu. Tuan Tian Geng. Aku tidak peduli padamu. Dari mana Anda mendapatkan artikel informasi ini? Namun saya sangat khawatir. Mengapa Anda membagikan berita ini? Beritahu saya. Jenderal Bogang. Sejujurnya, keluarga Wei ingin membunuhku, tapi aku ingin hidup. Saya rasa krisis Sugijin. Biarkan kamu mengandalkan kekuatanku. Hahaha. Bagus. Aku menyukaimu karena keberanianmu. Aku memberitahumu, jika apa yang kamu katakan itu salah. Atau kau sedang menipuku? Anda harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya memahami aturannya. Jika saya gagal, ginjalku dan hidupku, terserah Anda mau menafsirkannya seperti apa. Jenderal Bogang, aku yang membawamu kali ini. Banyak hal bagus, banyak hal bagus. Apa yang dilakukan anak babi ini di sini? Mungkinkah Bogang pertama kali menjadi seekor sapi? Aku sudah mengincarnya, aku sudah mengincarnya. Kita harus bertekad untuk membina dia. Pergi dari sini sekarang juga, tidak menyadari bahwa saya menginginkannya dan apakah Jenderal Bogang berbicara? Jenderal Boganglah yang secara khusus undang saya untuk datang. Berikan pendapatmu, umum. Hadiah yang kuberikan padamu. Mengapa saya membutuhkan keahlian itu? Mungkinkah saya menjual barang berkualitas rendah sebagai barang berkualitas tinggi? Aku tidak bisa menipumu. Lao Wei, mohon jangan salah paham. Silakan duduk. Dan kamu, bukalah matamu. Mari kita anggap ini sebagai rencana 4. Lihat hal-hal bagusmu. Yang terbaik dari yang terbaik. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Produk berkualitas. Saya ingin masuk dalam peringkat kategori kualitas. Mereka salah perhitungan. Muncul. Penglihatan Anda cukup baik. Bagaimana untuk ornamen berbahan kaca saya? Bagaimana pendapat Anda? Kondisi dan materialnya berkualitas tinggi. Ada sesuatu yang kotor di dalamnya. Mustahil. Dia tidak akan tahu. Jika kau berani menghancurkannya, aku akan memberikannya padamu. Penghormatan kepada Jenderal Bogang. Tian Geng, kau itu siapa? Wang, Nona Suma. Anda bisa naik dan melihat sendiri. Anda bisa, kamu bisa. Ah, buruk, Wei tua. Hahaha. Jenderal, apa ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kamu harus percaya padaku. Teknologi tinggi. Pastilah kaulah yang menghancurkanku. Pastilah kaulah yang menghancurkanku. Kau menginginkan wilayahku. Tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Ukiran yang sangat indah. Kita harus mulai dari langkah pertama. Saya merenungkan hal ini ketika saya sedang mengikuti ujian. Ini mungkin memerlukan. Prosesnya akan memakan waktu setengah tahun. Bagaimana aku menyakitimu? Wei tua. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak lama. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak lama. Yang berikutnya sebaiknya bermarga baik.
Jenderal Bogang, saya permisi dulu. Aku tidak akan mengganggumu saat kamu sedang mengurus urusan pribadimu. Lumayanlah. Semuanya keluar dalam keadaan utuh. Apakah kamu tidak takut? Tidak takut, karena hasil akhirnya tak terhindarkan. Bahkan tanpa bukti, saya akan mencari bukti. Aku tidak menyangka kulitmu begitu gelap. Berselingkuh di Myanmar. Itu sama saja dengan bersikap kejam pada diri sendiri. Aku tidak akan membunuhnya. Dia pasti akan membunuhku di masa depan. Sekalipun kamu tidak bisa menanganinya. Lalu bagaimana dengan saya? Suma. Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu tentang Tian Geng? Dengan mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, seseorang dapat memberikan manfaat yang besar. Ulasan-ulasannya cukup bagus. Itu artinya, dia bisa dimanfaatkan olehku. Tekadku masih cukup teguh. Tidak perlu terburu-buru. Kita hanya butuh duduk santai saja dan nikmati manfaatnya. Jika Tian Gengwen, si bocah nakal itu, menang bakat seperti itu, kita tidak boleh membiarkan negara bagian Washington mendapat keuntungan dari ini. Tian Geng. Saya bertekad untuk menang. Akhirnya tiba juga. Itu belum semuanya. Di luar wilayah Pigang, sepertinya sudah. Kamu tetap di dalam mobil. Yakinlah. Sekalipun mereka, saringan. Mereka tak akan berani menyentuhku, jari akar. Pegang senjatamu. Mengapa hanya ada sedikit orang? Menangani kalian berdua. Lebih dari cukup. Tuan Bai yang mengirim Anda. Di mana yang lainnya? Mereka semua adalah kenalan lama. Tidak datang untuk bertemu. Kamu pikir kamu siapa? Sudah sepatutnya Bapak Bai datang secara pribadi. Wanita setempat, Bai Xian Niu, datang sendiri. Sudah sepatutnya Bapak Bai datang secara pribadi. Pak Bai, Mak Comblang setempat, datang berkunjung. Kami tidak tahu apapun tentang Tuan Bai. Kami tidak tahu apapun tentang Tuan Bai. Seseorang membayar sejumlah uang untuk membeli hidupmu. Kita hanya bertanggung jawab atas pembunuhan. Rubah tua itu. Sangat berhati-hati. Tapi kalian, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Di saku saya. Ini papa nama keluarga Bai? Kan? Bagaimana dia bisa tahu? Kamu memang luar biasa. Nah, tapi aku tidak takut padamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Apakah kamu lelah hidup? Orang-orang negara bagian Wa, dulunya namanya Tuan Bai. Melakukannya sendiri itu tidak praktis. Namun padang belantara yang sunyi ini, mengirimkanmu dan anak babi Cina. Ayo pergi, dan siapa yang tahu? Jadi, kamu akhirnya berhenti berakting, sekalipun kita tahu. Lalu kenapa? Hanya seekor anak babi dari Tiongkok. Anak babi dari pedesaan. Hanya seekor anak babi dari Tiongkok. Apa kualifikasi yang mereka miliki? Apakah Anda memenuhi syarat? Bukan kamu yang memutuskan. Aku hanya tahu. Saya adalah orang Tionghoa di Myanmar. Menghasilkan uang sampai tanganmu pegal-pegal. Anda. Apa gunanya hanya memiliki uang? Aku akan membunuhmu. Uangmu sekarang sepenuhnya menjadi milik kami. Siapa bilang aku hanya punya uang? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tianye. Apakah Anda masih merasa lebih dari cukup? Bagaimana bisa kamu memiliki begitu banyak orang? Apakah kamu tidak tahu? Saya punya banyak uang. Dan uang ini dapat menyelesaikan banyak masalah. Awalnya saya berpikir, bisa jadi di sini. Bisakah masalah nama keluarga Bai diselesaikan di sini? Siapa sangka dia tidak akan datang? Tianye. Mari kita langsung saja menuju ke markasnya. Temukan orangnya. Tidak perlu terburu-buru. Lakukanlah selangkah demi selangkah. Kakek Tian, bagaimana menurut Anda? Kumpulkan semuanya, diserahkan kepada Jenderal Bogang. Beritahukan padanya bahwa nama keluarganya adalah Bai. Banyak orang tidak menganggapnya serius. Silakan, Tuan Tian. Tolong jangan ganggu aku. Akan saya ceritakan apa yang saya ketahui. Tuan Bai, ambil tindakan. Hal-hal yang berbahaya. Saya tidak butuh. Tuan Bai persis seperti yang Anda duga. Keluarga Wei memang dilanda kekacauan. Kami memanfaatkan kesempatan itu. Ketiga kasino tersebut mengendalikan 5 jalan. Tuan Bai, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dok Tot dan yang lainnya semuanya sudah mati. Tian Geng meremehkanmu.
Kamu biasanya terlihat seperti domba yang sedang makan rumput. Ternyata, serigala yang menggigit. Ya, ini adalah serigala yang memberi orang kesempatan. Tuan Tian, semua eyeliner keluarga Bai, bersihkan semuanya. Konfirmasi pengoperasian Badan Pengelola untuk area pertambangan Beishan. Setelah memperoleh kemampuan teknis dan pendanaan yang relevan sebagaimana yang telah ditetapkan, kawasan pertambangan Beishan mengadopsi kemampuan dan sumber daya teknis yang relevan sebagaimana diatur dalam peraturan adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan sumber daya kantung empedu. Di daerah pertambangan pegunungan, kemampuan teknis dan sumber daya keuangan kami sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk operasi pertambangan sepenuhnya siap membantu Anda mengadopsi kemampuan teknis dan pendanaan yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Di daerah pertambangan pegunungan, kemampuan teknis dan modal yang dibutuhkan untuk pengoperasian agen sesuai dengan peraturan yang berlaku sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Aku akan mengikuti arahanmu. Liu, pikirkan baik-baik. Kali ini kamu benar-benar mengerahkan semua kemampuanmu. Putuskan hubungan dengan keluarga Bai. Meskipun kamu belum lama berada di sini. Tidak lama. Namun, siapakah sebenarnya yang berbuat baik kepada kita? Tapi siapa yang heteroseksual? Semua orang sudah melihatnya. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Area pertambangan Beishan. Teruslah bertindak sebagai agen Anda. Bagus. Tian Xianyu bagus. Beberapa bulan yang lalu, aku tetaplah hanya seorang manusia. Sekarang dia adalah tokoh berpengaruh di wilayah tersebut. Agar bisa bertahan hidup, saya akan terus menempuh jalan ini. Juga untuk semua yang aku sukai.